Halo guys, kembali lagi dengan Raid Channel. Wah, lama banget ya kita nggak ketemu. Jadi gini guys, tanpa diduga sakit gigi Mimin lumayan parah. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, mengharuskan adanya tindakan operasi kecil-kecilan. Sebenarnya sakitnya tuh nggak terlalu lama guys. Cuman nunggu bengkaknya sembuh yang sangat lama. Ya kurang lebih hampir 2 bulanan lah Mimin nggak bisa mangap guys. Ya bahkan sampai video ini dibuat pun kondisi Mimin masih belum sehat sepenuhnya. Ya Mimin berharap kalian semua tidak mengalami hal yang sama seperti yang Mimin alami. Dan semoga kalian sehat selalu. Oke, kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari The Last Cultivator. Langsung saja gas ke alur ceritanya. Oke, di episode sebelumnya, Tianjun dan Baiking telah sampai ke tempat yang bernama Desa Peri atau Desa Elf, yang mana ini adalah tempat tinggal Anola. Nah, untuk sekarang Anola akan berubah namanya menjadi Aurora guys ya, karena di komiknya pun berubah. Oke, sesampainya di sana, mereka pun disambut oleh dua peri yang tentunya sangat cantik. Seseorang peri pun berkata, Putri Aurora telah kembali. Tak hanya itu, kedua peri tersebut juga dikejutkan dengan dua orang yang dibawa oleh Putri Aurora, serta menanyakan siapa mereka. Dan dengan penuh semangat dan senyum yang tampak di wajah Putri Aurora, ia pun menjawab bahwa mereka berdua adalah penyelamat, serta memberitahu juga bahwa Tianjun dan Baiking adalah bala bantuan yang ia bawa untuk menyelamatkan desa Elf. Aurora sangat yakin dengan kehadiran mereka berdua bahwa kaum Elf pasti bisa merebut kembali musim semi kehidupan kali ini. Ya, kedua peri yang mendengar penjelasan dari Aurora pun mengerti, namun mereka mempertanyakan bentuk tubuh Tianjun yang menurut mereka berbeda. Mengapa orang ini terlihat berbeda dari kita? Ya, itu benar, dadanya terlihat begitu rata. Apakah dia kekurangan gizi? Ucap seorang peri elf itu. Tianjun yang mendengar itu pun sungguh sedikit kesal. Dan dia berkata, "Hah, datar? Ya, aku ini seorang pria, tentu saja dadaku datar." Sontak mendengar jawaban itu, para peri itu pun sungguh terkejut. "Hah? Apa? Dia seorang pria? Apa pria awalnya terlihat seperti ini?" Ucap mereka berdua. Ya, semua ini dikarenakan para peri belum pernah melihat yang namanya pria guys. Dan seketika mereka pun membuat kegaduhan yang mana mereka berteriak-teriak, "Ada seorang pria! Sang putri telah kembali membawa seorang pria." Aurora pun hanya terdiam karena sesuai dengan perkiraannya bahwa kehadiran Tianjun akan membuat keributan. Dan ya, benar saja, bak mereka ingin melihat artis terkenal. Para elf pun mulai berlarian. Dan ya, mereka berteriak-teriak, "Hah, seorang pria? Di mana dia? Aku ingin melihat seperti apa pria itu. Ah, ini adalah peristiwa langka yang belum pernah terjadi dalam 100 tahun. Aku tidak boleh melewatkannya," ujar para peri elf itu. Dan ya, beberapa saat kemudian para elf pun sudah berkumpul hanya untuk melihat Tianjun yang merupakan satu-satunya pria di tempat itu. Oh, jadi ini yang namanya pria ya? Wah, dia terlihat benar-benar berbeda dari orang-orang suku elf. Wah, dia terlihat tampan. Wah, dia adalah makhluk yang luar biasa. Hanya melihatnya saja sudah cukup untuk membuat semua elf tersipu. Ya benar, mengapa kita tak membiarkan dia tinggal di desa elf bersama kita? Gumam para elf yang terpesona dengan adanya Tianjun. Dan ya, Tianjun pun hanya bisa terdiam dengan wajah datarnya. Baiking yang melihat kejadian itu pun berkata pada Tianjun untuk tidak malu. Dan Baiking juga tidak mengira bahwa ternyata Tianjun akan sepopuler ini. Tianjun pun menjawab, "Ya, tampaknya aku terlalu tergesa-gesa ke tempat ini. Ah, situasi ini sungguh benar-benar mengerikan," ucap Tianjun. Kemudian naga Yulong pun muncul dan berkata, Sun, kau benar-benar luar biasa. Aku tak mengira kau akan membawaku ke tempat yang begitu indah." "Hei Yulong, apa yang kau lakukan?" tanya Tianjun. Yulong pun kembali menjawab bahwa dirinya tentu saja keluar untuk mencuci mata, ujarnya. Sambil melihat ke arah para wanita peri itu, para peri yang melihat naga Yulong yang muncul tiba-tiba dari tubuh Tianjun pun berkata, "Hah? Apa itu?" Benda besar panjang menonjol dari tubuh pria itu. Wah, sungguh impresif. Apakah itu kemampuan unik dari seorang pria? Itu benar-benar luar biasa. Ya, kemudian naga Yulong pun mulai menggoda para peri itu dengan berkata, "Apakah kalian ingin aku beri tumpangan? Ya, tidak masalah berapa banyak dari kalian yang ingin menumpangiku. Aku bisa mengatasinya." Para peri yang mendengar itu pun semakin dibuat terkejut.
Karena menurut mereka ternyata banyak hal ajaib yang bisa dilakukan pria. Dan ya, mereka pun berniat untuk mempelajari pria lebih lanjut. Tianjun pun kesal dengan tingkah laku si Yulong dan dia berkata pada Baiking, "Hei Baiking, jika aku membunuh naga ini, akankah pedang naga juga ikut menghilang?" "Ya, aku pikir juga begitu," jawab Baiking. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja muncul seorang wanita yang lebih cantik dengan big melonnya yang begitu wadidaw. Ya, dia adalah ratu dari ras elf. Aurora yang melihat kedatangan ratu elf pun kemudian berkata, "Kakak, maafkan aku membawa mereka tanpa sepertujuanmu." Tianjun yang melihat itu pun bergumam, "Oh, jadi dia adalah kakak Aurora." Kemudian sang ratu pun berkata, "Selama 5.000 tahun tidak ada manusia yang bisa masuk ke dunia para elf. Aku tak pernah berpikir peraturan leluhur telah dilanggar hari ini. Tapi karena mereka datang untuk membantu ras elf, tidak ada lagi yang bisa aku katakan," ucap ratu elf itu sambil dia menghapus air liurnya, guys. Ya, nampaknya dia terpesona oleh Tianjun. Aurora pun senang dengan jawaban dari sang ratu. Lalu terlihat Tianjun yang berbisik pada Baiking, "Hei Baiking, nampaknya saudara dari Aurora itu sedikit aneh. Dia baru saja menghapus air liurnya setelah melihatku." "Ah, benarkah?" jawab Baiking. Lalu kemudian Ratu Elf pun menyuruh Aurora untuk mengajak Baiking berkeliling untuk melihat-lihat desa dari ras elf tersebut, karena dirinya akan membawa Tianjun untuk melakukan sesuatu. Lalu sang ratu pun mengajak Tianjun untuk pergi bersamanya. Baiking pun sadar bahwa sang ratu sengaja memisahkan mereka berdua. Ya, ia pun sungguh sangat khawatir sang ratu merencanakan hal yang tidak baik terhadap Tianjun. Lalu sesampainya di kediaman sang ratu elf, tanpa basa-basi Tianjun pun berkata, "Hei, kita di sini tidak untuk membahas taktik untuk menyerang monster kan? Bawa saja aku langsung ke mata air kehidupan dan ke sarang monster itu." "Hei, tenang, tenang, jangan terburu-buru. Monster-monster itu sangat sulit untuk kita hadapi, dan kita juga perlu ke kamarku terlebih dahulu untuk membuat rencana yang solid," jawab sang ratu menanggapi pertanyaan Tianjun. Ya, waduh, ini nampaknya ya sang ratu punya rencana untuk menanam ubi jalar dulu, guys. Ya, Anda masih muda, ya tidak heran sih kalau kau sungguh sangat tidak sabaran, sungguh penuh energi, ucapnya lagi sambil mengalir air liurnya dari mulutnya, guys. Tianjun hanya melongo mendengar jawaban itu. Lalu singkat cerita mereka pun sampai di kamar milik sang ratu. Sang ratu pun menyimpan tongkatnya, ya tongkat sihir miliknya. Dan dia pun berkata, "Ya, kita harus menunggu dengan waktu yang lumayan lama karena orang-orang yang ada di luar. Sekarang hanya ada kita berdua di sini," ucap sang ratu. Ya, ini sudah sesuai dengan keinginanmu. Jadi, bisakah kita sekarang berbicara tentang mata air kehidupan? Jawab Tianjun. Namun, dengan wajah yang memerah, sang ratu malah menjawab, "Tidak perlu terburu-buru. Ada hal lain yang lebih mendesak. Sebenarnya, ini sungguh sudah lama. Jadi, aku mohon padamu, bantu aku untuk mengeluarkan uap." Waduh, nampaknya hutan lebat sang ratu perlu dialiri air agar bisa sembuh dan bisa subur, guys. Dan ya, dengan begitu, sang ratu pun mulai merayu Tianjun dengan segenap tipu dayanya. Sang ratu elf benar-benar terpikat oleh Tianjun. Jantungnya berdetak kencang tak terkendali. Dan dia berkata seolah-olah mereka telah ditakdirkan untuk melakukannya. "Ayolah, jangan buang waktu lagi. Kamu juga pasti sudah tidak sabar, bukan?" ucap sang ratu pada Tianjun. Tianjun hanya terdiam. Sang ratu yang melihat Tianjun terdiam, kemudian ia berkata, "Mengapa kau tak melakukan apapun? Apakah aku yang harus memulainya?" Dan ya, tiba-tiba saja Tianjun melepas bajunya. Yang jelas itu membuat sang ratu semakin terpana. Sang ratu sungguh sangat bersyukur karena menjadi satu-satunya ras elf yang memiliki keberuntungan untuk bisa melihat pemandangan indah tubuh seorang pria. Dan ya, tanpa basa-basi, sang ratu pun langsung nyosor ke Tianjun. Namun apa yang terjadi? Tianjun malah menahannya sambil berkata, "Sungguh betapa mesumnya kau.
Nah, bukankah itu bagus? Jawab sang ratu. Yang langsung Tianjun jawab dengan dipukulnya sang ratu hingga terpental. Lalu setelah itu pun Tianjun berkata, "Omong kosong apa yang kau katakan? Aku adalah seorang pria yang sangat sibuk dan serius. Aku tidak punya waktu untuk bermain di sini. Jadi aku akan pergi." Tianjun pun hendak pergi dari tempat itu. Namun lagi-lagi sang ratu berulah dengan berkata, "Ayolah cepat dan pukul aku lagi." Tianjun yang mendengar ucapan itu pun dibuat kebingungan. Namun, saat melirik ke arah sang ratu, begitu terkejutnya Tianjun karena sang ratu sudah berpose sangat menggoda sambil kembali berkata, "Pukulanmu barusan sangat nikmat. Ayo pukul aku lagi. Aku masih ingin lebih. Aku sangat menyukainya." Tianjun pun heran karena baru pertama kalinya ia mendengar permintaan yang seperti itu. "Sungguh wanita yang tidak normal," ucap Tianjun. Melihat respon Tianjun, sang ratu pun menjelaskan bahwa hal ini merupakan yang pertama kali ia rasakan dan mengalami kegembiraan seperti ini. "Kami bangsa elf jelas memiliki paras cantik dan menawan, tapi kami harus menghabiskan seluruh hidup di desa kecil ini untuk menjaga mata air kehidupan. Dan tak ada kesempatan untuk menikmati cinta pria dan wanita. Ya, ini semua karena musim semi kehidupan ini. Seluruh hidupku terbelenggu. Aku juga ingin melihat warna-warni dunia luar. Namun aku sebagai Ratu Elf harus memikul tanggung jawab yang begitu berat untuk melindungi rakyat elf." Mendengar penjelasan dari sang ratu, Tianjun pun kemudian meminta maaf. "Ya baiklah, karena kamu juga merasa kasihan padaku, maka cepatlah dan pukul aku dengan keras," jawab sang ratu meminta Tianjun pukul. Ya, sambil dia ngangkang guys. Dan dengan wajah malas, Tianjun menjawab itu semua takkan terjadi. Ya, sebelum pada akhirnya sang ratu mengeluarkan jurus rahasianya, yaitu dengan menunjukkan sebuah bola emas pada Tianjun sambil berkata, "Saya punya topas-topas yang berharga. Selama Anda melakukan apa yang saya katakan, topas-topas ini akan menjadi milik Anda." Ya, jelas melihat adanya harta di hadapannya, Tianjun yang sangat gila harta pun nampaknya sudah tak peduli lagi dengan keperjakaannya guys. "Jadi, apakah kau sudah siap?" tanya sang ratu. Dan dengan penuh semangat, Tianjun pun berkata, "Tentu saja saya siap. Saya akan melakukannya dengan baik, Bu." Ya, lalu dari luar kamar terlihatlah banyak cahaya yang keluar dari hasil pertarungan mereka di dalam kamar guys. Lalu beralih ke tempat lain di mana terlihat naga Yulong yang merubah bentuk naganya ke bentuk pedang. Ya, para elf yang melihat itu pun dibuat terpukau olehnya. Wah, benda besar panjang itu ternyata bisa berubah menjadi pedang besar. Ya, aku tak menyangka ada hal yang begitu ajaib di dunia ini, ucap para elf yang melihat kejadian itu. Lalu kemudian beralih ke suatu tempat yang merupakan markas dari grup bandit Wild ya. Terlihat orang-orang yang tempo hari dihajar oleh Tianjun dan Aurora melaporkan atas nasib malang yang menimpa mereka pada pemimpinnya. Mereka tak terima karena telah dipermalukan oleh Tianjun, karena tidak hanya dikalahkan, mereka juga ditelanjangi oleh Tianjun. Yang jelas itu membuat mereka frustasi karena selama bertahun-tahun mereka telah mendominasi daerah tersebut dan tak pernah diperlakukan sememalukan ini, ujar mereka pada pemimpinnya ya. Mereka pun terus memprovokasi pemimpinnya agar bisa membalaskan dendam mereka. Dengan wajah yang babak belur mereka terus memohon pada pemimpinnya, namun ditanggapi dengan santai oleh pemimpinnya. Ya, pemimpin bandit rambut basoka ini pun kemudian menjawab, "Wah, sungguh menyedihkan kalian dipukuli sampai seperti ini ya." Dan ya, tiba-tiba saja datang seseorang berkata, "Bos, ini bukan salah kita. Orang-orang itu benar-benar tercela. Mereka tidak hanya memukuli kami, tapi mereka juga mengambil semua peralatan, bahkan pakaian kami. Bahkan dia mengambil pakaianku juga, dan dia telah melihat setiap bagian dari tubuhku. Dia orang yang sangat cabul. Aku sungguh sangat malu jika semua orang melihatku," ucap seseorang wanita yang bernama Gina. Ya, mendengar itu pun pemimpin bandit pun mulai merespon dengan cukup serius. "Sialan, Gina adalah bunga dari kelompok bandit kami. Ketua kami pun bahkan belum pernah melihatnya telanjang. Dan sekarang orang lain telah melihatnya secara gratis.
Lalu kemudian Gina berkata lagi bahwa orang yang ia bicarakan juga bersama suku elf dan seharusnya dia sudah pergi ke suku elf sekarang. Jedar pemimpin itu pun dibuat terkejut lagi mendengar itu semua karena ya bertemu para elf merupakan impiannya dan tak terima kalau Tianjun akan menikmati para elf. Lalu dia pun turun dari pohon. Anak-anak, mari kita pergi dan berikan mereka pelajaran. Ikuti aku dan aku akan menghilangkan orang itu dan membuat keadilan. Ucap pemimpin itu berniat untuk membalaskan dendam pada Tianjun ya. Kemudian berpindah lagi ke desa elf di mana sekarang terlihat Aurora yang begitu sangat terkejut saat dimana dia melihat Tianjun dan sang ratu sedang segidi papap di dalam kamar. Saudaraku, ada yang salah, sekelompok bandit liar mengikutiku dan sekarang mereka sudah berada di hutan, ucap Aurora sebelum dia dibuat diam membeku karena melihat adegan ini. Tianjun pun terdiam saat itu sambil menatap Aurora. Sampai pada akhirnya Aurora pun berkata, maafkan saya, silahkan lanjutkan. Sang ratu pun berkata, Aurora jangan salah paham. Aku hanya menguji kekuatan pria ini murni hanya untuk tujuan penelitian. Lalu Sin pun memperlihatkan situasi di dalam hutan elf, yang mana kini grup bandit liar sedang menuju desa elf dipimpin oleh pria berambut basoka. Pemimpin bandit itu pun berpesan agar jangan sampai terpesona oleh kecantikan dari suku elf. Namun saat dia melihat para elf, dia pun bergumam, ini suku elf legendaris ya. Dia pun tak bisa berhenti menatap keindahan dari wajah serta tubuh para elf itu. Dan ya cukup membuatnya gila ya. Wah, para elf benar-benar layak dengan reputasinya. Ayo anak-anak, bawa elf ini ke markas untukku. Aku akan menyiksa mereka dengan berat. Ya, Gina yang melihat tingkah pemimpinnya pun bergumam. Mengapa ini terdengar berbeda dari apa yang kita sepakati? Bukankah Kapten datang ke sini untuk membalaskan dendamku? Dan ya, para kroco-kroco dari kelompok bandit itu pun langsung bergegas melompat untuk menangkap para elf. Namun, tiba-tiba saja datang Ratu Elf yang langsung menyerang para kroco itu sampai terpental dan hangus. Dasar para kotoran tak berguna, apakah kalian memiliki keinginan untuk mati? Tanya Ratu Elf pada kelompok bandit itu. Ya, terlihatlah kini pemimpin bandit pun sungguh-sungguh dibuat terpesona oleh kehadiran dari Ratu Elf itu. Ratu Elf kembali berkata lagi pada bandit itu, jika kalian menyerah sekarang, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk tidak membunuh kalian. Namun, kocaknya si rambut basoka malah terpesona dengan ancaman yang diberikan sang ratu. Walaupun dia mengancamku, tapi itu terdengar sangat menawan. Ini adalah penampilan elf yang paling sempurna untukku. Ini sama persis seperti yang dikatakan dalam buku terlarang koleksiku, ucap ketua bandit itu. Lalu tiba-tiba saja datang Tianjun bersama Baiking dan Aurora. Tianjun yang melihat para bandit itu pun berkata, wah, lihat itu. Aku melihat wajah yang cukup familiar. Apakah kalian telah menemukan seseorang untuk balas dendam padaku? Atau kalian berpikir bahwa peralatan yang kalian berikan padaku terlalu sedikit, sehingga kalian membawa orang lain untuk datang dan mengantarkannya lebih banyak? Dan ya, melihat kehadiran Tianjun serta mendengar provokasi dari mulut Tianjun, Gina pun melaporkan pada pemimpin bandit. Dia adalah orang mesum yang telah mengambil pakaian ketat bermotif macan tutul milikku, dan dia juga mengambil pedang besar milik adiknya. Ya, terlihat pemimpin bandit pun sungguh sangat marah melihat Tianjun. Dia pun berkata, oh jadi itu kau ya. Tanpa basa-basi, dia pun mulai maju dan berniat menyerang Tianjun. Namun jebret, dia pun ditendang oleh Ratu Elf. Mau kemana kau? Apakah menurutmu kau bisa menyentuhnya? Ujar Ratu Elf itu. Iya, pemimpin bandit itu pun terpental dan tak dia sangka ternyata bangsa elf juga memiliki kekuatan mental tingkat S ya. Tianjun pun menghampiri Ratu Elf dan berkata, apa yang kau lakukan? Dia ingin menyerangku dan aku pun mampu untuk mengalahkannya. Dan aku bisa mencukur habis rambutnya, ucap Tianjun. Sang ratu pun menjawab, bagaimana mungkin aku membiarkan itu terjadi? Kekuatanmu itu tidak layak dikeluarkan untuk menghabisi orang itu. Kekuatanmu harus dikeluarkan dan digunakan di tempat yang berharga. Misalnya di kamarku, ketika kau ingin memukulku, jawab Ratu Elf yang membuat mereka terdiam.
Sialan, dia benar-benar mesum di tempat seperti ini, ucap Tianjun. Dan ya, jawaban itu pun juga membuat pemimpin bandit membatu. Dia bahkan tidak melihatku, tapi bisa-bisanya dia jatuh cinta pada iblis mesum itu, ucap bandit gunung itu. Sang ratu pun kembali berkata, adapun laki-laki di sini, Zhong Tianjun saja sudah cukup. Lalu ia pun mengajak pasukan elfnya untuk mengikutinya pergi menyerang para bandit. Dan ya, terlihat mereka pun bergegas menyerang para bandit. Pemimpin para bandit melihat itu pun sungguh sangat dibuat terkejut dan segera juga memerintahkan pasukannya untuk bersiap melawan. Ya, terjadilah pertarungan yang begitu sengit antara ras elf dan kelompok bandit yang berlangsung cukup lama. Gina versus Aurora dan pemimpin bandit versus Ratu Elf. Kau telah mengganggu waktuku bersenang-senang dengan Tianjun, sialan. Dan sekarang suasana hatiku telah hancur karena kedatanganmu. Dan itu adalah dosa yang tak bisa dimaafkan, ucap Ratu Elf yang begitu marah pada bandit itu. Bandit itu pun menjawab, Anda pasti tidak pernah melihat pria, bukan? Mengapa Anda begitu menyukainya? Ketahuilah, aku lebih baik daripada dia. Aku hanya selangkah datang terlambat saja, ucap pemimpin bandit itu pada Ratu Elf. Kemudian Ratu Elf pun berkata, oh, apakah itu benar? Apakah kau layak dibandingkan dengannya? Kalau begitu, aku akan mengujimu, jawab Ratu Elf yang langsung saja mengeluarkan bola cahaya dan langsung menyerang pemimpin bandit itu. Hei, apa kau serius? Apa kau tidak tahu? Aku ini siapa? Tanya pemimpin bandit itu lagi. Aku adalah pemimpin bandit liar. Dan dengan sangat kuat tenaga, pemimpin bandit itu pun menahan serangan dari Ratu Elf. Sialan, aku hampir saja tak bisa menghentikan serangan ini. Kita berada di tingkatan kekuatan yang sama. Masih belum diketahui siapa yang akan keluar sebagai pemenang, gumam pemimpin bandit itu. Begitu ya, kau terlalu percaya diri, ucap Ratu Elf yang hendak menyerang lagi. Dan chapter pun berakhir.